waktu itu COVID, jadi kami lontang-lantung tidak punya pekerjaan. Akhirnya ada seseorang yang istilahnya memotivasi kami untuk, awalnya kami istilahnya belum punya gambaran seperti apa dengan usaha kami, tapi kami terus berusaha. Akhirnya kami diajak istilahnya studi banding, ya kalau sekarang itu studi banding. Jadi kita datang ke farm-farm yang sudah sukses gitu, kita mencari ilmu, menimba. Waktu itu kan kita belum punya ternak, belum punya kandang, tapi kita sudah punya pakan. Nah, seperti itu akhirnya kan kita harus berpikir gimana caranya kita dapat pemasukan dari apa yang sudah kita jalankan. Dunia peternakan ya yang jelas satu, ojo isin kan, seperti itu, karena kan istilah di delok itu wong ngarit itu paling kastanya kita paling rendah untuk menggawini cah ngarit kan, seperti, tapi jangan berkecil hati di situ. Perkenalkan, nama saya Indra, saya dari Kube Pakarti Tumungkul, yaitu sebuah usaha bersama dengan teman-teman yang berusaha di bidang peternakan juga penjualan pakan. Di sini kami ada beberapa anggota yang terdiri dari bapak-bapak muda yang waktu itu COVID, jadi kami lontang-lantung tidak punya pekerjaan. Akhirnya ada seseorang yang istilahnya memotivasi kami untuk berusaha lah untuk mencari penghasilan lain supaya kita dapat masukan, karena kan kita kalau mengandalkan dari pemerintah mungkin juga tidak cukup. Jadi kita berusaha membuka peluang kerja untuk teman-teman di sini. Kube Pakarti Tumungkul ini awalnya berdiri tahun 2019. Di tahun itu kan waktu pandemi yang sangat, waktu di mana-mana pandemi dan banyak sekali pengurangan tenaga kerja. Jadi ya itu tadi, kami berusaha menciptakan lapangan pekerjaan. Kebetulan waktu itu ada istilahnya seorang tetangga sini yang mensupport kami jadi untuk membuat sebuah usaha ini. Terus akhirnya waktu itu kami berkumpul, kami hanya teman-teman waktu itu, teman-teman nongkrong. Jadi kami gaple, kami jaga portal seperti, karena kan waktu itu tidak boleh orang sembarang keluar masuk kampung, jadi seperti kami harus jaga di situ. Akhirnya dari situlah kami sudah apal dengan orang-orang, dengan teman-teman kami. Terus akhirnya itu kami buat usaha ini. Kube Pakarti Tumungkul ini sebenarnya yang memberi nama adalah dari sesepuh kami yang saat ini beliau menjabat sebagai kecamat atau Kapanewon, ya sekarang itu istilahnya Kapanewon, Pak Penewu itu. Jadi beliau memberikan nama Kube Pakarti. Kube itu keluarga besar sebenarnya. Kalau arti umumnya kan Kube itu kelompok usaha bersama ya, tapi kami lebih senang menyebutnya dengan keluarga besar itu. Jadi Kube Pakarti Tumungkul. Pakarti Tumungkul itu mempunyai arti sendiri. Jadi Pakarti Tumungkul itu pakaryan karyo tinoto tumuju mulyaning keluarga, yaitu sebuah usaha yang bertujuan untuk mencari kesejahteraan bersama, untuk mengangkat kesejahteraan keluarga dari anggota ini sendiri, seperti itu. Terus perjalanan kami sudah berdiri selama 3 tahun. Jadi awalnya kami istilahnya belum punya gambaran seperti apa dengan usaha kami, tapi kami terus berusaha. Akhirnya kami diajak istilahnya studi banding, ya kalau sekarang itu studi banding. Jadi kita datang ke farm-farm yang sudah sukses gitu, kita mencari ilmu, menimba. Akhirnya kita terpikirkan untuk membuat sebuah usaha ini. Awalnya usaha ini adalah tujuannya peternakan, tapi kan waktu itu karena belum ada modal, terus juga masih terbentur mungkin karena keadaan juga ya. Jadi itu tadi modal, kami akhirnya lebih ke terus membuat istilahnya akhirnya menanam tadi pacong. Jadi kita dari hasil dari hasil kita studi banding tadi, kita mendapat ilmu bahwa untuk beternak itu yang perlu disiapkan terlebih dahulu adalah pakan. Jadi bukan untuk beli kambingnya dulu, kita siapkan kandangnya dulu, tapi yang lebih utama adalah pakan, karena nanti
dengan kita pakan yang sudah tersedia kita kan lebih enak, jadi seperti itu. Terus waktu itu kan kita belum punya ternak, belum punya kandang, tapi kita sudah punya pakan. Nah, seperti itu akhirnya kan kita harus berpikir gimana caranya kita dapat pemasukan dari apa yang sudah kita jalankan. Karena waktu itu kita istilahnya apa ya, benar-benar belum ada pemasukan, belum ada omset, jadi kita harus mikir gimana kita dapat pemasukan. Terus akhirnya kami ya coba posting dari menggunakan media sosial, kita coba-coba posting, kita jualan pakan. Awalnya kita cuma istilahnya tebasan gitu, kita udah punya pacong berapa ribu meter, nanti kita posting, nanti istilahnya tebasan. Terus akhirnya lama-kelamaan tuh ternyata banyak yang tanya, terus Mas di mana lokasinya, terus berapa per kilo, ya ternyata akhirnya kami bisa melayani itu. Malahan kami waktu itu sampai ke apa ya, istilah kekurangan stok. Jadi kami pernah ngirim sampai daerah Bantul, daerah Magelang seperti itu, Klaten itu juga. Jadi apa ya, waktu itu kami ngirim minimal 1 ton karena keterbatasan lahan. Jadi kami berpikir kami jual secara hijauan bongkoan atau utuhan gitu kan, nanti siklusnya kan, karena masa panen itu kan 40 hari. Jadi misalnya nanti kita kita jual seperti itu, kita akan nanti ritmenya tidak menutup seperti itu. Akhirnya ada inovasi lagi. Waktu itu kami di pakan fermentasi ya. Pakan fermentasi itu memang dari bahannya cukup murah. Jadi kita bisa memanfaatkan sisa-sisa pertanian seperti rendeng kacang, terus tebon jagung yang kering itu nanti kita mix dengan hijauan itu tadi seperti pacong, terus odot, yang tanaman itu. Tapi ada kendalanya juga sih waktu itu, dengan fermentasi kita harus mengenalkan juga ke para peternak, karena biasanya untuk petani, untuk peternak di kampung-kampung itu kan mereka full hijauan, jadi belum mengenal istilah fermentasi, istilah dengan nutrisi apa, kandungannya apa, mereka tidak peduli. Yang penting kan mereka wedhus dipakani wareg bakal lembu kan, seperti itu, tidak memikirkan itu nanti hitungannya seperti apa, terus rugi atau badi itu enggak kan, mereka kan istilah cuma untuk celengan. Terus akhirnya dengan pakan fermentasi itu kami ya pernah buat sebuah sampel pakan, kita ikut di pelatihan itu kita ngisi, terus kita kasih sampel juga. Tetapi ternyata itu tadi kendalanya di pakan fermentasi itu tidak semua kambing langsung bisa mau, jadi kita harus butuh pendampingan ya. Dan kita tidak biarkan seperti itu, kita harus mendampingi ternak-ternak untuk supaya ternaknya mau jadi mau makan fermentasi kan, seperti itu. Terus akhirnya itu kami berhenti, kita harus berpikir lagi apalagi yang bisa untuk menghidupi kami. Terus akhirnya waktu itu karena booming peternakan baru, akhirnya kan kami jual dari pacong yang hijauan itu, kami jual bibitnya, karena kan banyak peternak-peternak itu ada, itu memanfaatkan peluang itu. Akhirnya kami jual bibit waktu itu ya lumayan lah, satu stek tuh harganya Rp250, kalau untuk odotan 200. Jadi kalau misalnya satu ikat itu kita ambil bibitnya kan udah jadi harganya jadi lebih tinggi gitu. Itu kan kita manfaatkan itu. Waktu itu lumayan dari peternak-peternak kecil yang ada di sekitar kami akhirnya kan ngambil di situ, Mas. Jadi seperti itu ya, dari situlah kami bisa menghidupi dengan 7 teman kami ya. 7 teman kami di sini. Jadi untuk operasional, untuk gaji itu kami tutup dari situ. Nah, terus akhirnya kan lambat laun berjalannya waktu, karena bibit mungkin sudah banyak dari peternak-peternak sudah pada punya lahan sendiri ya. Nah, akhirnya kita harus berinovasi lagi, wah ini harus apa lagi. Akhirnya kita kan coba dengan yang coperan tadi, karena kan dari banyak kendala peternak itu pengennya istilahnya beternak tapi tidak ngarit. Yang paling booming kan seperti itu sekarang tuh, gimana caranya beternak tidak ngarit kan, tapi kan tidak mungkin seorang peternak yang tidak mau ngarit ya otomatis harus punya uang kan, seperti itu. Tapi kita memikirkan bagaimana ben podo jalannya gitu, jadi peternak tidak merasa keberatan, mereka bisa tetap jalan dengan ternaknya kan, seperti. Akhirnya kami buat
tadi kami jual di model chopperan. Jadi untuk peternak tidak terbebani lagi untuk beli chopper, karena harga chopper itu misalnya dibelikan kambing kan sudah dapat berapa kan, kita seperti itu, kita jadi punya istilahnya memberi solusi juga gitu ya, seperti itu. Jadi chopperan itu istilahnya gilingan ya. Jadi biasanya kan kalau petani utuh ya, jadi dari sawah itu kalau itu pacong itu atau odot itu langsung dikasihkan, itu kan kelemahannya nanti kan dirapen, pasti tidak termakan semua. Dengan chopperan itu kan jadi dari sawah itu bentuk pacong atau hijauan itu kita giling. Jadi kita giling biar apa ya istilahnya lebih banyak yang termakan daripada yang terbuang kan seperti itu. Jadi apa ya istilahnya untuk kos pakan itu akan lebih istilahnya bisa lebih menekan di kos pakan dan seperti itu Mas tujuannya. Oh, di sini kami punya 2 chopper yang jelas dengan itu apa itu untuk dieselnya sendiri, untuk penggeraknya kita menggunakan diesel 11,5 PK. Terus untuk mesinnya sendiri kita menggunakan 4 pisau, terus masih ada 32 hammer mill. Jadi itu nanti selain tidak cuma untuk memotong, jadi kita dipotong terus nanti dihancurkan dengan hammer mill itu, jadi hasilnya akan lembut seperti itu. Jadi kebanyakan di pasaran cuma dipotong straight gitu, tapi untuk istilah banggale ya Mas, yang keras itu kan tidak terpotong, jadi tidak termakan juga, nanti kan akhirnya jatuhnya di rapen itu tadi. Tapi kalau dengan mesin kita ya kita modifikasi gimana caranya supaya istilah semua itu bisa dimakan gitu loh, yang enggak kan paling sedikit kan seperti itu. Biasanya kita rata-rata perharinya itu 1 ton, kita ya 10 ton kan seperti itu. Tapi kalau misalnya ada pesanan kita bisa sebenarnya target itu 2 ton sebenarnya per hari itu, tapi karena kita ya lihat dari pesanan juga loh. Tapi rata-rata itu seharinya bisa 1 ton. Itu sangat relatif murah ya Mas, jadi harganya Rp1.000. Jadi daripada kita istilahnya menggunakan pakan kering misalnya jenis kangkung terus pongkol, itu kan nanti bisa untuk tambahan saja, tapi untuk makan istilahnya kalau orang itu segoni itu kan apa ya karbohidratnya itu kan menggunakan itu Mas. Jadi dari segi apa ya proteinnya juga masuk, karena kan kita juga dulu belajar juga ikut seminar maksudnya tentang nutrisi, apa itu kandungan dari pacong itu proteinnya berapa persen, terus kangkung kering berapa persen, terus misalnya daun ketela itu berapa persen tebonnya seperti itu. Jadi kita ya tidak cuma sembarangan itu loh, maksudnya kita jual pakan ini setidaknya kan kualitasnya juga tidak begitu murahan gitu, jadi masih bisa menutup untuk bahan-bahan lain tapi dengan harga yang lebih murah seperti itu. Iya masih sangat di bawah pasaran tuh, karena kita kalau beli bongkoan itu rata-rata 700 Mas, 700 per kilo itu masih utuh. Kita kan juga harus beli solar untuk tenaga kan, itu seperti itu, kita juga harus invest mesin kan seperti itu. Jadi ya hitungannya masih sangat-sangat murah itu sebenarnya di harga 1.000 itu. Ini jadi kami buka itu hari Senin sampai hari Sabtu Mas. Jadi karena teman-teman di sini kan juga butuh liburan juga, mungkin untuk tanggal merah sama hari Minggu biasanya kami libur tuh. Kalau mau lebih enak itu biasanya kami pesan hari H-1. Jadi misalnya besok Mas saya pesan berapa kilo, itu WA dulu via WA, nanti ada bagian yang pemasarannya seperti itu. Alamatnya itu yaitu kami di Baratan RT 2 Candi Binangun Pakam Sleman itu. Cari aja di map itu Kube Pakati Tumul pasti yang sini. Jadi kambing itu akhirnya Mas. Jadi kami waktu itu memang booming di bibit ya. Jadi kami waktu itu omsetnya Mas ya lumayan lah Mas. Jadi kita punya sisa, kita punya bisa nabung itu. Akhirnya kan ada yang dibelikan besi untuk buat ini kan dari teman-teman semua juga, ini kandang ini yang buat itu teman-teman. Jadi kita sisihkan, kita beli besi, kita buat kandang jadi berapa satu blok gitu, terus nanti isinya buat kambing aja, beli kambing dikit awalnya kan kami cuma punya berapa ini 30-an gitu. Itu terus kita gaduh juga, jadi ada investor gitu kan, karena lihat kandangnya belum ada isinya, terus aku titip aja nanti karena manut sini kan seperti itu. Akhirnya juga seperti itu Mas. Jadi kami dari hasil sisa dari untuk biaya operasional sama itu kita manfaatkan untuk ini, kita celengi dikit-dikit untuk
beli kambing itu ternyata dari kambing juga pun sangat luar biasa. Mas ini dari kohe aja kami udah lumayan dari pemasukan untuk tambahan itu loh, karena sebenarnya kami pesanan kohe itu sebenarnya kewalahan itu loh, banyak sekali yang Indian aku pesen gitu, tapi kan ya karena keterbatasan ternak juga loh, jadi kami belum bisa memenuhi. Tapi itu sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar sekali untuk para peternak nanti yang silakan mau mencoba itu. Kami juga terbuka, misalnya nanti ada peternak baru misalnya atau mau beternak, silakan datang sini, kita belajar bareng lah, tidak terus saya menggurui itu, tapi mari kita belajar bareng, podo-podo nanti kita berusaha di peternakan ini seperti itu. Jadi teman-teman yang mau beternak itu ya jangan istilahnya tergesa-gesa jika kita ingin beternak kambing. Itu yang jelas yang perlu kita siapkan malah pakan dulu. Kita misalnya punya lahan ya ditanami dulu aja, ditanami rumput, ditanami apa untuk persiapan tadi. Misalnya itu sudah pakan sudah ready, nah kita baru buat kandang, kita isi kambing. Karena kan nanti kebanyakan itu kita masalahnya itu di pakan itu sangat riskan sekali, karena kan misalnya kita punya kambing tapi kurang makan kan, tapi nanti akhirnya entek-entekan semua gitu loh. Tapi nek kita dari stok pakan sudah aman, kita enak, kita juga bisa misalnya kita kelebihan pakan kita jual pun juga laku toh, karena seperti itu. Jadi kita masih bisa misalnya ditebas atau dia apa yang sudah punya kambing itu juga penghasilan kita tidak rugi gitu loh. Misalnya kita sisa juga bisa kita jual kan, seperti itu. Jadi tetap yang utama adalah dipakan dulu seperti itu Mas. Kalau omset saat ini yang standar ya Mas, standarnya itu kita di angka 10 sampai 11 juta. Kita sudah untuk nutup untuk gaji teman-teman yang bertuju itu, jangan sudah bisa nabung, bisa untuk operasional lah, jadi sudah cukup lah Mas. Karena saat ini kami terus terang kami juga masih untuk hijauan, stok hijauan kami saat ini jadi istilahnya agak kewalahan, karena kan jadi nanti monggo teman-teman yang misalnya mau pesan bibit di kami, terus nanti mau nanam tidak bisa buang, monggo nanti kita bisa kerjasama seperti itu, bisa dibawa ke sini atau nanti dengan hitungannya sih penting podo-podo rugi lah, kita sama-sama jalan seperti itu. Yang pertama untuk kalau jenengan mau terjun di dunia peternakan ya yang jelas satu ojo isin kan, seperti itu, karena kan istilah di delok itu wong ngarit itu paling kastanya kita paling rendah tapi gawene cah ngarit kan, seperti, tapi jangan berkecil hati di situ. Ternyata banyak sekali peluang-peluang di peternakan itu, karena kan nanti itu tadi kita bisa jualan pakan, kita masih punya celengan istilahnya, dengan kambing itu kita punya celengan seperti itu. Jadi banyak sekali, karena kan apa ya, di daerah Jogja itu lemah, di Jogja ini kan konsumsi kambing itu sangat luar biasa gitu, jadi potensinya sangat besar gitu. Di dunia pakan, untuk pakan juga kan peternak juga banyak, tidak mungkin istilahnya setiap hari mereka ngarit dapat cuket atau gimana ya istilahnya menyediakan pakan, tapi kalau kita sendiri nanti stok pakan banyak, terus kita bisa supply ke mereka, kita kan saling menguntungkan, jadi seperti itu. Pokoknya tetap istilah apa ya, jangan isin ojo pegan kan, seperti itu. Jangan malu jadi peternak gawane ngarit seperti itu.